Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hartati dari Prodi PGMI 2A. Di sini saya memenuhi tugas UAS Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama, jelaskan tren dan perkembangan keilmuan saat ini. Ada beberapa teknologi yang menjadi tren dari perkembangan teknologi. Salah satunya yaitu artificial intelligence dan machine learning. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata istilah artificial intelligence atau biasa kita sebut dengan kecerdasan buatan, yang mana hal ini sudah dikenal karena berbagai inovasi kecerdasan buatan yang mumpuni serta memiliki potensi untuk merevolusi setiap aspek dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti pekerjaan, mobilitas, bidang kedokteran, ekonomi, dan komunikasi. Selain itu, juga berperan penting sebagai bidang industri, bisa mendeteksi dokumen palsu hingga pengolahan data. Sedangkan machine learning merupakan cabang pengaplikasian dari AI yang mana itu lebih berfokus pada pengembangan sebuah sistem yang mencakup tidak jauh berbeda dari AI, seperti pengenalan gambar dan mendeteksi terjadinya kecurangan sistem maupun data-data yang palsu. Yang kedua yaitu apa yang kalian pahami dari filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam yaitu merupakan kajian filosofis mengenai berbagai masalah pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Kajian-kajian filosofis yang digunakan dalam filsafat pendidikan Islam yaitu merupakan pemikiran secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam mencari kebenaran, inti atau hakikat pendidikan Islam. Buku berupaya mengurangi landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi filsafat pendidikan Islam yang diinterelasikan dengan pandangan dunia Islam tentang pendidikan. Yang ketiga, jelaskan bagaimana tauhid sebagai paradigma pendidikan Islam. Tauhid merupakan inti dari keseluruhan teori dan praktek umat Islam, pada khususnya dalam kemanusiaan Islami. Jadi ilmu menjadi bermakna jika upayanya untuk menegaskan bahwa Allah adalah satu, pencipta alam dan pengendali alam, sehingga semua kegiatan merupakan kegiatan maupun pikiran dan sosial dalam masyarakat harus bersumber dari nilai-nilai tauhid. Nilai-nilai ajaran Islam dirangkum dengan teori dan praktik pendidikan Islam. Hal ini menjadi keharusan bagi umat Islam untuk lepas dari hegemoni teori pendidikan sekuler. Yang keempat, jelaskan pemikiran dari salah satu tokoh dalam filsafat pendidikan Islam, yaitu ada pemikiran Ibnu Khaldun yang pemikirannya beliau sangatlah rasional, yang latar belakangi oleh Al-Ghazali dan Ibnu Rushd. Beliau mampu memintesis pemikiran kedua tokoh yang bertentangan. Pemikiran tersebut bersifat rasionalistik, sufistik, dan juga dalam pandangan mengenai pendidikan Islam berpijak pada filosofis dan empiris. Pendekatan ini memberikan arahan baru bagi pemikiran visi pendidikan Islam secara ideal dan praktis. Sebagai sosok ilmuwan, Ibnu Khaldun berhasil melahirkan pemikiran sintesa antara idealis dan realisme
Dan juga Ibnu Khaldun adalah sosok muslim tasawuf di dalam dunia ilmiah. Ada juga Al-Kindi, yaitu ilmu filsafat merupakan ilmu tentang hakikat segala sesuatu dipelajari oleh orang menurut kadar kemampuannya yang mencakup ilmu ketuhanan, keesaan, serta ilmu-ilmu semua yang bermanfaat. Yang terakhir mengenai rangkuman dalam video, moderasi beragama, internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di Indonesia. Di Indonesia ada 300 etnik atau 1340 suku BPS tahun 2010. Ada 700-an bahasa daerah dan 6 agama. Negara lain belum tentu memiliki banyak etnik seperti di Indonesia. Sangat luar biasa. Keragaman sikap keagamaan yang memunculkan saling merangkul, diantaranya banyaknya keragaman di Indonesia. Tentu ini menunjukkan cara pandang agama kita berbeda. Jadi kita harus memunculkan keagamaan yang merangkul, melindungi, dan menunjukkan kasih sayang. Kenapa moderasi beragama itu penting? Karena moderasi beragama ingin membentuk 3 kesalehan dalam diri umat beragama. Yang pertama yaitu personal, individual, dan agama. Moderasi beragama muncul dalam rangka untuk mengkonvert kehidupan beragama. Setelah itu, moderasi beragama mengenalkan pentingnya kesalehan sosial, yaitu bagaimana kita bergaul dari perbedaan keyakinan dan juga latar belakang. Setelah itu ada kesalehan berbangsa, yang mana di sana itu bagaimana kita berbangsa dan bernegara dengan cara positif atau dengan cara yang baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yaitu petunjuk tentang posisi yang baik, yaitu di tengah. Jadi yang tertulis di dalam Al-Quran mengenai pesan beragama itu sangat luar biasa. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama yaitu pengalaman agama sendiri, yaitu yang sifatnya ritualistik, yang dilakukan secara personal dalam konteks keagamaan kita seperti sholat, puasa, tadarus, dan lain-lain. Yang kedua yaitu moderasi beragama, yaitu merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan. Seperti beragama adalah kunci dari keseimbangan demi terciptanya peradaban dan perdamaian. Yang ketiga yaitu moderasi beragama adalah cara beragama jalan tengah. Sesuai moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan ajaran agama. Mudarat, salah paham tentang moderasi beragama yaitu tentang moderat sering disalahpahami dalam konteks beragama dalam maksud tidak teguh pendirian, tidak serius, serta tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agama Islam atau agama-agama yang dianut. Terima kasih.